Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Safitri dengan PM 23412047 kelas akuntansi 23A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu tentang perilaku dalam organisasi. Nah, materi ini sangat penting karena dalam sistem pengendalian manajemen, faktor manusia adalah unsur yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan ataupun kegagalan proses pengendalian. Perilaku manusia dalam organisasi menurut Anthony dan Govindrajan adalah respon ataupun tindakan maupun sikap atau kelompok dalam melaksanakan tugasnya, yang dimana sesuai dengan tujuan perusahaan. Pengendalian manajemen bukan hanya mengatur proses ataupun angka, tetapi lebih dari itu adalah mengarahkan perilaku manusia agar selaras dengan strategi organisasi. Manusia memiliki karakter, motivasi, emosi, kepentingan, dan juga nilai-nilai tertentu yang dapat mempengaruhi bagaimana mereka bekerja. Nah, oleh karena itu, memahami perilaku manusia adalah hal yang sangat penting dalam menciptakan sistem pengendalian manajemen yang efektif. Dalam organisasi, perilaku karyawan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti motivasi, persepsi, kepuasan kerja, lingkungan, dan juga struktur organisasi dan budaya perusahaan. Semua faktor yang saya sebutkan tadi ini saling berhubungan dan berpengaruh terhadap cara seseorang menjalankan pekerjaannya. Anthony dan Govindrajan menemukan bahwa sistem pengendalian harus dirancang dengan mempertimbangkan perilaku manusia, karena sistem yang baik secara teknis pun dapat gagal jika tidak sesuai dengan karakter dan kebutuhan manusia yang menjalankannya. Nah, dalam salah satu aspek penting dalam perilaku organisasi adalah motivasi, di mana motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang melakukan sesuatu dalam konteks organisasi. Karyawan akan bekerja lebih baik jika mereka memiliki motivasi yang kuat, baik itu motivasi intrinsik seperti rasa bangga, atau motivasi ekstrinsik seperti bonus dan penghargaan, yang dimana sistem pengendalian manajemen harus memfasilitasi kedua bentuk motivasi tersebut. Misalnya, pemberian target kerja yang jelas, sistem penghargaan berbasis sistem penghargaan berbasis kinerja, umpan balik yang jujur dan konstruktif, serta penciptaan lingkungan kerja yang mendukung. Nah, selain motivasi, ada juga faktor kepuasan kerja, yang dimana karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung bekerja lebih baik, lebih royal, dan juga lebih produktif. Nah, sebaliknya, ketidakpuasan dapat memicu masalah seperti penurunan kinerja, konflik, hingga turnover yang tinggi. Nah, kepuasan kerja dipengaruhi oleh hal-hal seperti gaji, hubungan dengan rekan kerja, gaya kepemimpinan, pengakuan atas hasil kerja, kesempatan pengembalian karir. Di mana sistem pengendalian yang baik harus mampu menciptakan kondisi yang mendorong kepuasan kerja hingga tujuan organisasi dapat dicapai lebih mudah. Nah, di mana perilaku dalam organisasi juga dipengaruhi oleh persepsi, yaitu cara seseorang menafsirkan informasi dan juga situasi di tempat kerja. Nah, dua orang yang menghadapi hal yang sama bisa memiliki persepsi berbeda, sehingga reaksi mereka pun akan berbeda. Oleh karena itu, sistem pengendalian harus jelas, transparan, dan juga mudah dipahami agar tidak menimbulkan salah persepsi. Nah, jika sistem terlalu rumit atau tidak dijelaskan dengan baik, karyawan bisa menolak atau merasa terbebani olehnya. Nah, aspek berikutnya adalah komunikasi. Komunikasi menjadi jembatan antara manajemen, karyawan, dan juga tanpa komunikasi yang baik, informasi yang disampaikan manajemen bisa disalahartikan. Nah, tujuan kerja tidak dipahami dengan jelas dan pengendalian menjadi sulit dilakukan. Anthony dan Govindrajan menekankan bahwa setiap sistem pengendalian harus memiliki alur komunikasi yang efektif. Karyawan harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, menyampaikan keluhan, dan berdiskusi tentang kondisi kerja mereka. Selain faktor internal manusia, perilaku dalam organisasi juga sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi dan juga kemudian
Budaya perusahaan dan atau organisasi kultur adalah nilai norma dan kebiasaan yang berkembang dalam organisasi. Budaya yang positif akan membentuk perilaku positif, misalnya budaya keterbukaan, kejujuran, kerjasama tim, dan informasi. Kemudian, perilaku dalam organisasi juga dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan pemimpin yang memiliki peran penting dalam mengarahkan perilaku karyawan. Pemimpin yang komunikatif, adil, suportif, dan juga mampu memberikan contoh yang baik akan mendorong karyawan bekerja lebih baik. Sebaliknya, pemimpin yang otoriter dan tidak konsisten atau tidak menghargai karyawan dapat menimbulkan ketidakpuasan dan berujung produktivitas. Karena itu, kepemimpinan adalah bagian penting yang harus diperhatikan dalam sistem pengendalian. Kemudian, dalam praktiknya sistem pengendalian juga yang baik harus mampu menyeimbangkan antara pengawasan dan juga kepercayaan. Jika pengawasan terlalu ketat, karyawan bisa merasa tidak dipercaya dan juga tertekan. Namun, jika pengawasan terlalu longgar, karyawan juga bisa bekerja dengan seenaknya atau semena-menanya. Nah, kunci keberhasilan terletak pada bagaimana organisasi memahami karakter manusia dan merancang sistem pengendalian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai kesimpulan, perilaku manusia adalah inti dari sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian yang efektif harus mempertimbangkan motivasi, persepsi, kepuasan kerja, komunikasi, budaya struktur organisasi, gaya kepemimpinan, serta potensi munculnya perilaku disfungsi. Nah, sistem pengendalian bukan hanya alat teknis tetapi juga alat psikologis dan sosial yang mempengaruhi cara manusia bekerja. Dengan memahami perilaku karyawan, organisasi dapat merancang sistem pengendalian yang bukan hanya efektif tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan juga produktif. Demikian pemaparan materi yang saya berikan. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.